Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Resta. Mbak Resta di Jogja menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu Mbak Resta sudah berkeluarga, baru saja menikah dengan suaminya tersebut, tinggal di Jogja sana gitu ya. Nah, awal mulanya ini pada suatu hari Mbak Resta itu jalan-jalan buat belanja. Dia itu mau beli beberapa alat tulis dan menujulah ke suatu tempat waktu itu sama suaminya. Nah, suaminya kayak sebuah mall semacam itu ya. Nah, suaminya tuh nyangkut di tempat mainan gitu ya. Biasalah bapak-bapak begitu ya. Ini ada mainan-mainan yang itu yang harganya tuh mahal-mahal gitu ya. Mainan-mainan orang dewasa begitu. Robot-robotan lah atau apalah kayak gitu. Pokoknya macem-macem. Nah, ini si suaminya nyangkut di situ. Mbak Restanya ya nggak sabaran, "Mas, aku tak ke situ dulu ya," katanya. "Aku tak ke situ dulu." Ya udah sana. Akhirnya Mbak Resta pun pergi meninggalkan suaminya di tempat tersebut. Udahlah, biarin aja di situ. Biarpun tidak beli, paling lama di sana gitu. Bisa berjam-jam awet suaminya gitu. Akhirnya Mbak Resta pun sendiri ke sana nyari itu tadi peralatan buku, peralatan tulis maksudnya. Nah, setelah dapat Mbak Resta bayar, kemudian keluar. Dia itu mau nyari sesuatu yang lain lah, kayak pakaian atau apapun itu, aksesoris dan sebagainya, sesuatu yang menurut Mbak Resta itu tidak terlalu penting. Nah, di dalam perjalanannya tersebut, itu ada seorang anak kecil. Ini ada orang tuanya gitu ya. Mungkin usia sekitar 6 tahun lah, 5 atau 6 tahun, anak perempuan. Ini mendatangi Mbak Resta. Mbak Resta kan lagi lihat-lihat begini, mata itu nggak fokus ke jalan, tapi ngeliat-lihat apa yang ada di situ ya. Lagi ke sana, tiba-tiba dipanggil sama si anak itu, "Tante," gitu kan, manggil seperti itu. Mbak Resta pun nengok, siapa? Oh, anak kecil ada yang main. Iya gitu kan, Mbak Resta nyaut. Dan, "Tante lagi hamil ya?" gitu, diomongin begitu sama si anak kecil. Mbak Resta itu memang waktu itu lagi hamil dan Mbak Resta itu belum nyadarin gitu ya. Jadi, lagi hamil? Ya aku memang baru menikah ya, baru beberapa bulan yang lalu, dan ya kalaupun aku hamil, iya, perutku itu belum nonjol gitu ya, belum kelihatan kalau aku tuh lagi hamil. Nah, si anak itu ngomong seperti itu, nanya, "Tante lagi hamil ya?" Nggak tahu gitu kan, si tante itu orang tuanya langsung, ngomong nggak sopan kayak gitu, ngomong sama tante, masa ngomong kayak gitu kan. Si anak kecilnya itu ditegur sama entah orang tuanya, pokoknya keluarganya gitu ya. Mbak Resta pun cuman senyum-senyum, "Iya, tantenya lagi hamil." Si anak kecil itu malah kayak gitu ngomong sama keluarganya, "Iya, tantenya lagi hamil." Itu tuh ada yang ngikutin di belakang ngomong kayak gitu. Yang tadinya itu berita yang menyenangkan buat Mbak Resta, setelah bilang ada yang ngikutin di belakang, itu kan jadi buyar pikirannya. Ada yang ngikutin? Nanya kan Mbak Resta, "Mana yang ngikutin?" Nanya begitu. "Itu ada perempuan di belakang situ ngikutin mbaknya terus. Itu memang sukanya ngikutin orang kalau lagi hamil." Si anak itu ngomong kayak gitu. Akhirnya apa ya, keluarganya, "Sudah, Mbak, maaf ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya." Keluarganya mungkin merasa ndak enak gitu ya. Akhirnya si anak itu pun ditarik pergi. Ini si anak sambil jalan itu ngeliatin Mbak Resta terus sambil nunjuk-nunjuk di belakangnya. Ya Mbak Resta kan jadi takut. Apa iya yang dibilang si anak ini? Tapi ini tuh aneh, kata Mbak Resta. Seumur hidup aku baru ketemu sama anak kecil yang bilang, entah dia ngasal, entah atau memang bener aku lagi hamil. Ya, ini pertama kali aku dibilangin sama anak kecil begitu, "Kakak lagi hamil ya?" Seolah-olah dia tahu, plus yaitu tadi karena ada yang ngikutin. Nah, disitulah yang bikin Mbak Resta itu jadi takut otomatis. Meskipun di mall itu rame, dia pun jalan jadi ya
sering-sering nengok ke belakang saat di dalam cermin, misal di depan ada toko apa gitu, ada kacanya bisa berkaca. Mbak Resta ngeliatin di belakang, ya dia nggak ngeliat apapun. Akhirnya apa ya, karena takut itu, dia pun balik nemuin suaminya. Mas, sini sih sebentar gitu kan. Bentar, kata suaminya itu lagi ngeliat-ngeliat gitu. Mas sini sebentar, kata si Mbak Resta. Aku mau ngomong, katanya gitu kan. Kenapa? Ada apa? Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng kualitas premium tanpa campuran apapun. Ada beberapa ukuran di sini, kecil, sedang, besar, sama ada ukuran pouch, itu sama dengan yang ukuran sedang. Monggo kawan-kawan, kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan atau udah lama nggak pesan lagi, ditunggu pesanannya. Itu aja. Sama untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat mampir di channel Lapak Horor. Terima kasih banyak. Yang belum mampir itu ada linknya nanti di deskripsi video ya. Di situ ada. Baik, itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Resta. Ngomong sama suaminya, Mas, aku ketemu anak kecil tadi. Terus anak kecil itu bilang, Mas, katanya aku lagi hamil, katanya gitu. Hah? Kamu lagi hamil? Iya. Kamu belum cek atau gimana, kata si suaminya. Aku belum cek apapun, Mas. Oh, terus gimana? Nah itu bukan cuman itu, Mas. Aku seneng dapat kabar aku lagi hamil. Emang kamu gak seneng, Mas, gitu? Ya seneng lah, kata suaminya gitu. Ya seneng lah. Berhasil, kata suaminya, ada hasilnya, kita bekerja ada hasilnya gitu kan. Cuman masalahnya si anak itu tuh ngomong, Mas, dia tahu kalau aku lagi, ya bentar, si anak itu yang nebak kamu lagi hamil. Iya, dia itu yang nebak. Dan alasan dia kenapa tahu aku lagi hamil, katanya di belakangku itu ada yang ngikutin, Mas, katanya. Apa yang ngikutin? Ya aku nggak tahu, katanya perempuan, katanya begitu kan. Si suaminya ya begini-begini nggak ngelihat apapun. Terus gimana? Orang nggak ada, nggak kelihatan, kata suaminya. Ya udah, Mas, kita pulang aja, kata si Mbak Resta itu begitu. Kita pulang aja, barangkali itu penghuni mall sini kali ya, Mas, ya. Terus mungkin ya bener apa yang dibilang sama si anak. Mungkin biasanya diikutin kalau orang lagi hamil gitu ya. Kita pulang aja yuk, Mas, yuk. Pulang, kata suaminya, kan baru sebentar. Kamu mau pulang atau enggak, kata si Mbak Resta. Ya udah pulang. Akhirnya pulanglah mereka. Nah, dari situ pulang dari sana, oh ya mampir di apotek sebentar itu buat beli test pack beneran enggak ya. Dan malam harinya itu sempat kepikiran, itu kan ngetes biasanya pagi hari ya. Nah, ini kepikiran si Mbak Resta, bener enggak ya, dielus-elus perutnya. Cuman kepikiran, aku ada yang ngikutin, ini diikutin sampai sini atau enggak. Aku berharap ketemu sama anak kecil itu lagi gitu. Buat ngasih tahu dia itu ngikutin atau enggak, kata si Mbak Resta. Ya kepikiran, suaminya itu udah tidur pules, Mbak Resta pun akhirnya tertidur lewat tengah malam. Udah tidur lah, nah keesokan paginya dites lah itu positif hasilnya. Mas positif, Mas, wis alhamdulillah, kata suaminya. Wes kamu makannya dijaga, pola hidupnya, pola tidurnya, aktivitasnya, semuanya bawel. Suaminya tuh udah mulai begitu, seolah-olah paling tahu segalanya. Si Mbak Restanya pun, aku udah tahu semua, Mas, yang kamu bilang ini tuh aku udah tahu, bahkan aku lebih lengkap daftarnya, kata Mbak Resta. Oh ya penting yang kayak gitulah, pokoknya kamu begini, diulangin lagi sama suaminya. Iya, Mas, aku udah tahu, Mas. Bukan itu, Mas, aku tuh masih kepikiran aku diikutin, kata si Mbak Resta. Waduh, gimana ya? Terus kalau diikutin emang kenapa, kata si suaminya? Ya aku nggak tahu, Mas, aku cuman takut aja. Nah, ini Mbak Resta sendiri itu kan posisinya masih bekerja. Suami istri ini masih bekerja dan memang ada rencana nanti kalau memang sudah hamil besar, Mbak Resta itu dia itu akan, udah aku mundur aja, aku fokus ke kehamilan sama nanti buat ngurus anak, kata si Mbak Resta. Nah ini kan mumpung belum lahir, jadi ya udahlah daripada di rumah bengong nggak ngapa-ngapain nungguin suami pulang gitu kan, ya aku mending kerja aja gitu, lumayan ada tambahan kan.
Akhirnya apa? Hari pun dilalui dan Mbak Resta itu belum mengalami sesuatu yang aneh-aneh. Sampai pada usia kehamilan ini udah mulai lumayan cukup besar ya. Belum 4 bulan, hampir 4 bulan, Mbak Resta itu bermimpi justru di mana dia itu sudah nggak memikirkan masalah dia diikuti atau apa, itu sudah lupa dengan sendirinya gitu. Dia tidur dan dia itu bermimpi. Di dalam tidurnya tersebut, Mbak Resta itu keluar rumah. Suasananya itu kayak suasana sore, udah adem lah, bukan terik matahari kayak gitu. Keluar rumah, angin itu banyak. Di dalam mimpi tersebut, daun-daun itu yang pada berjatuhan, itu kayak kehembus sama angin ke sana ke arah samping. Mbak Resta pun keluar, begitu enak banget, rambut pun kekibas gitu ya, hembus sama angin. Dia ke sana menuju ke pinggir jalan. Nah, saat udah dekat ke pinggir jalan di situ, di kampungnya tadi, ada seorang perempuan. Ini datang berdiri tepat di depannya Mbak Resta. Mbak Resta pun nanya, loh ini siapa ya? Ini kok perempuan kayak yang di mall? Nah, di dalam mimpi itu seperti itu. Ini kok perempuan kayak yang aku lihat di dalam mall itu ya? Padahal Mbak Resta itu nggak pernah mengalami ya. Ini ada hubungannya dengan apa yang dibilang sama si anak kecil itu tadi. Entah kenapa di dalam mimpi Mbak Resta itu berpikiran, ini nih perempuan yang ada di mall nih, ini yang disebut ngikutin aku terus nih, itu seperti itu. Mbak Resta pun ke sana ngomong, Mbak, kenapa ngikutin aku terus? Si perempuan tadi itu bentuknya itu lebih mirip kayak sosok kuntilanak seperti itu. Mbak Resta itu awalnya, jadi begini, awalnya itu tidak begitu menyeramkan, kayak seorang perempuan biasa, mukanya tidak terlalu terlihat, rambutnya panjang, pakai ya pakaian putih seperti itu ya. Nah, ini belum terlalu menakutkan. Mbak Resta pun berani mendekat dan berani bertanya, kenapa kamu ngikutin aku terus? Si perempuan itu nggak jawab apa-apa, cuman senyum begini ngeliatin Mbak Resta. Nah, disitulah pertama kalinya Mbak Resta itu melihat, oh ini seorang perempuan, mukanya dari mukanya itu ya perempuan biasa begitu ya. Dibilang cantik banget ya enggak, dibilang jelek ya enggak, seperti pada umumnya lah. Yang Mbak Resta sendiri juga susah buat mengingat mukanya itu seperti apa. Nah ini begini ngeliatin terus Mbak Resta kan sama-sama saling tatap di dalam mimpi itu. Si perempuan itu tuh mulai goyang-goyangin kepala ke kanan, terus ke kiri begitu ya, sambil terus senyum ngeliatin Mbak Resta. Dan dia itu nyanyi lagu kayak lagunya anak kecil, lagu Nina Bobo atau apa, tapi itu belum pernah didengar sama Mbak Resta sebelumnya. Itu kayak gitu terus nyanyi begini kan sambil digoyang-goyang, sampai Mbak Resta itu ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Ditanya begitu, dia nggak menjawab, terus dia bernyanyi seperti itu sampai mungkin kalau di waktu asli itu sampai beberapa detik. Si perempuan itu tuh mulai berubah, dia itu badannya tuh jadi menghitam semuanya, warnanya tuh jadi lebih gelap, dan di dalam mimpi itu seolah-olah ini udah berubah menjadi malam. Nah, disitulah Mbak Resta melihat satu sosok yang mengerikan. Ya, kayak semacam kuntilanak kayak gitu, sundel bolong atau apapun itu sebutannya. Cuman warnanya itu lebih gelap. Nah, disitulah si perempuan itu baru ketawa dan mendekat ke Mbak Resta. Tangannya tuh begini, kayak seolah-olah tuh mau meluk atau mau ngambil sesuatu, mau ngambil bayinya atau bagaimana. Nah, Mbak Resta itu ngelihat ke bawah, dia itu seolah-olah kayak semacam udah hamil 9 bulan gitu, udah gede banget, tinggal prosot gitu ya, tinggal brojolnya begitu doang. Ya Mbak Resta, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Begitu. Dia pun mundur gitu kan. Si perempuan itu terus begini sambil kepalanya terus begini ya, sambil nyanyiin lagu itu. Narator tidak bisa menirukan, tapi Mbak Resta itu masih mengingat sedikit banyak lagu tersebut. Karena nggak tahu ya lagunya seperti apa ya narator, ya kawan-kawan bayangin sendirilah, narator juga belum pernah mendengar lagu yang didengar oleh Mbak Resta tersebut. Mendekat ke situ sambil terus goyang-goyang begini sambil nyanyi-nyanyi, ya Mbak Restanya tuh langsung masuk ke dalam.
Begitu masuk ke dalam, papasan sama suaminya. Suaminya, ini namanya juga mimpi gitu ya. Ini bawa golok besar. Mirip kayak yang di film Sun Gokong. Film-film kolosal Cina itu loh. Yang golok naga atau apa gitu. Pokoknya, bukan golok, tombak. Tombak, ininya panjang. Mata pisaunya itu juga gede di bagian ujungnya di situ. Mas, tolong Mbak Resna minta tolong. Suaminya itu ke sana maju, Mbak Resna itu masuk ke dalam rumah. Nah, begitu masuk ke dalam rumah, dia itu bangun ya pasti kayak gitu ya, keringetan, terus langsung bangunin suaminya. Mas bangun. Kenapa? Dia apa? Aku mimpi Mas tadi, Mas. Kamu mimpi apa? Mimpi serem Mas gitu lah, cuman mimpi kata si. Enggak Mas, ini tuh enggak mimpi biasa. Ini menurutku bukan mimpi biasa. Bukan mimpi biasa bagaimana kata suaminya. Aku tuh, nah si Mbak Resta pun cerita. Begitu cerita si suaminya saat diceritakan itu ya udah memasuki bagian yang seremnya. Suaminya malah ngumpet di bantal gitu kan. Mas, kamu malah takut begitu. Kamu di dalam mimpiku, kamu itu bawa beginian. Aku belum sampai bagian itu, kata si Mbak Resta. Hah? Pakai seperti itu? Iya. Akhirnya diceritakan kan, sampai selesai, dan setelah selesai, suaminya cuman, udah tidur lagi, katanya begitu. Akhirnya ya sudah gitu kan, udah tidur lagi. Tapi kamu jangan tidur dulu Mas, aku duluan yang tidur. Suaminya pun nurut, iya, tak temenin dulu, tak temenin. Tapi pada prakteknya suaminya itu udah pules duluan. Ya wis lah, ndak apa-apa, mungkin suaminya capek. Keesokan paginya terbangun, mimpi itu dibahas lagi. Dan Mbak Resta kan memang masih bekerja ya. Berangkatlah bekerja ke sana, diantar sama suami. Dan bekerja itu normal. Sebelumnya itu nggak ada masalah apapun. Sampai pada suatu saat ada salah satu temannya, juniornya lebih tepatnya, junior kerjanya, itu namanya Nia. Dia itu kayak baru masuk lah, belum lama lah. Nah itu ngomong, Mbak, iya kenapa? Mbak Resta baik-baik aja kan? Katanya, ditanya begitu. Oh iya baik-baik aja, ini kenapa? Ini anak kok nanyanya seperti itu gitu kan. Emang kenapa ya? Enggak Mbak, aku ngelihat sesuatu, kata si Mbaknya. Langsung Mbak Resta tuh flashback ke yang anak kecil. Kamu ngelihat apa? Kata si Mbak itu ya, Mbak Nianya. Kata Mbak Restanya, ditanya. Aku ngelihat ada yang ngikutin Mbak Resta, kata si itu ya. Kamu ngelihat, ditanya begitu kan. Mbak Resta udah nggak bilang, kamu bohong, kamu serius atau apa, itu enggak. Karena udah langsung percaya. Soalnya udah 2 orang yang ngomong seperti itu. Kamu ngelihat. Aku ngelihat Mbak, kata si Mbak Nia. Apa? Ditanya begitu kan, apa? Ada seorang, ya satu sosok perempuan Mbak di sana. Itu ngikutin Mbak Resta terus. Jaraknya berapa jauh katanya? Jaraknya sih mungkin sekitar 4 meter Mbak, kata si itu ya. 4 meter, tapi setiap hari itu makin deket Mbak. Itu Mbak Resta langsung merinding sekujur badan. Dan tahu nggak Nia, katanya? Tahu apa Mbak? Kamu adalah orang kedua yang pernah ngomong seperti itu, kata si Mbak Restanya. Emang udah pernah Mbak? Ada. Aku dulu, sewaktu aku belum tahu aku hamil, aku lagi jalan-jalan di mall sama suamiku, di ini loh, mall ini gitu kan. Ada anak kecil itu ngomong, Mbak, tante lagi hamil ya? Enggak tahu gitu kan. Orang aku juga enggak tahu aku lagi hamil atau enggak. Itu si anak kecil itu dulu yang tahu. Dan ya aku nanya, kenapa kamu bilang aku lagi hamil? Soalnya ada yang ngikutin sama persis kayak kamu Nia. Itu bener enggak sih Nia? Bener Mbak, ya aku ngelihat itu di situ gitu kan. Itu di mana ditunjukin kan. Mbak Resta nengok ke belakang, dia nggak melihat apapun, tetap aja aku nggak bisa ngelihat Nia. Ya mungkin Mbak Resta memang nggak bisa ngelihat, tapi aku ngelihat Mbak, kata si Mbak Nia.
Terserah Mbak Resta percaya atau enggak, kata si Nia. Kamu adalah orang yang aku kenal dan kamu ngomong seperti itu. Aku percaya dengan apa yang kamu omongin. Aku juga pernah ngalamin hal yang aneh. Aku pernah didatangi lewat mimpi. Bentuknya tuh seperti ini. Digambarin sama si Mbak Restanya. Iya Mbak, memang seperti itu. Berarti mimpiku itu bener Nia. Kemungkinan bener Mbak gitu kan. Wah, tambah menegangkan bener-bener waktu itu ya. Dan akhirnya apa? Ya sudah Nia. Enaknya bagaimana gitu ya. Kalau enaknya bagaimana aku nggak tahu Mbak. Tapi mending Mbak Resta itu coba nanya-nanya sama orang yang mengerti. Kamu nggak bisa gitu kan ditanyain. Aku nggak bisa. Aku nggak punya ilmu-ilmu seperti itu. Aku cuman bisa ngelihat Mbak. Kamu ngelihat semua yang ada di kantor ini? Enggak. Kata si Mbak Nianya. Enggak. Aku cuman ngelihat yang ngikutin Mbak doang. Biasanya yang aku lihat itu yang kuat-kuat Mbak. Kalau cuman kayak nunggu-nunggu biasa kayak gitu, sesekali aku ngelihat, tapi seringnya itu aku nggak ngelihat. Kayak di kantor ini juga, ya aku melihat beberapa kali, tapi termasuk jarang. Ini aku perhatikan Mbak Nia udah lama, dia itu ngikutin terus, cuman aku baru, maaf ya Mbak ya, aku baru ada kesempatan, baru ada keberanian buat ngomong hal ini, soalnya takutnya aku dikira mengada-ngada atau gimana, kata si Mbak Nia. Enggak, kamu enggak mengada-ngada, aku percaya dengan apa yang kamu omongin. Jadi menurut kamu aku harus nyari orang yang mengerti gitu ya. Iya Mbak, kamu harus nyari orang yang ngerti Mbak, katanya begitu kan. Akhirnya sudah. Hari itu juga suaminya ditelepon, Mas, pulang cepat. Kamu hari ini ada sesuatu yang darurat nggak di kantor? Nggak ada, katanya begitu. Ya udah, pulang cepat, jemput aku. Oh, tapi kan nggak enak, katanya. Udah Mas, darurat gitu, darurat. Emang kamu kenapa? Mbak Resta itu bohong. Kepalaku pusing, jawabnya begitu. Akhirnya sudah, suaminya pun nurut. Dijemputlah si Mbak Resta. Dan hari itu juga, Mas, besokan hari Minggu, besokan hari libur bilangnya, mungkin Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu ya, besokan hari libur. Iya, kenapa? Kamu mau jalan-jalan atau bagaimana, kata si suaminya. Iya, aku mau jalan-jalan, tapi aku nggak mau jalan-jalan wisata, kita jalan-jalan horor, katanya begitu. Jalan-jalan horor apaan? Ke rumah Pak Deku, kata si Mbak Resta. Nah, ke rumah Pak Dekmu? Iya. Yang di mana gitu kan? Itu yang di Wonogiri Mas. Oh, ke Wonogiri. Ya sudah kalau kayak gitu. Emang kenapa? Ada urusan apa Mas? Aku tadi, ini orang kedua yang ngomong Mas. Nia, salah satu juniorku di kantor, itu ngomong sama persis seperti yang dibilang oleh anak kecil itu yang di mall dulu itu loh Mas. Oh iya, yang kamu diikutin itu ya. Betul Mas. Dan ya aku mulai khawatir, daripada aku nanti kepikiran, nanti pengaruh ke anak juga, ke kandungan, mending ayo Mas, kita ke rumah Pak Dekku. Ya sudah kalau kayak gitu, emang ngapain ke rumah Pak Dekmu? Pak Dekku itu orang pinter Mas, kata si Mbak Restanya gitu ya. Pak Dekku itu orang pinter Mas. Oh ya sudah. Aku nggak tahu kalau Pak Dekmu orang pinter. Emang sekolahnya di mana? Mbak Resta tuh males nanggepin suaminya ya, pertanyaannya begitu. Diem aja gitu kan. Maaf kata suaminya. Cuman bercanda. Ya udah. Akhirnya singkat cerita, malam hari hari itu kan pulang cepet ya. Itu mereka pulang itu sekitar jam 2 siang. Nah dari situ, dari Jogja, ayo Mas kita ke Wonogiri sana. Berangkatlah mereka, langsung nggak pakai lama gitu ya, pulang ke rumah cepet-cepet berangkat ke sana. Ya sampai sana itu sore menjelang maghrib gitu kan. Begitu udah sampai di rumah padenya, mereka kan bawa mobil. Nah parkirlah, masuklah ke halaman rumah padenya. Itu ada budeknya di situ ngeliat, Pak gitu kan. Ada Resta, kata si budeknya. Nah si bapaknya pun keluar, padeknya.
Lah, langsung ngomong kayak gitu padenya. Lah. Kenapa ini anak gitu ya? Itu ngomong seperti itu. Kedengeran sama Mbak Resta yang memang udah turun dari mobil. Kamu kenapa, Nduk? Kata si Pade. Pade, salim dulu kan gitu, Pade. Pade mungkin udah tahu apa yang terjadi. Emang apa, Pak? Budenya tuh nggak ngerti kan. Emang kenapa sih, Pak? Ada apa? Itu ya udah, kamu masuk dulu. Mbak Resta jalan, Padenya itu masih berdiri di situ. Pak, ngapain berdiri di situ? Kata budenya. Sudah diem, kamu diem. Sana kamu masuk sama Resta. Akhirnya dibawa masuk sama suaminya ke sana ya. Si Padenya itu masih berdiri di depan mobil di situ. Nggak tahu lagi ngapain, mungkin lagi menghalang-halangi atau bagaimana gitu ya. Terus udah Padenya pun ke sana. Akhirnya masuk karena udah sore, jadi ya jangan di teras, apalagi Mbak Resta itu lagi hamil. Udah masuk ke dalam. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Kenapa, ada apa? Padenya tuh pura-pura nanya waktu itu ya. Pade udah tahu kan? Tahu apa katanya? Lah itu Pade ngapain tadi di depan situ? Oh, iya, Pade udah tahu. Pade, aku minta tolong katanya. Aku takut, aku kepikiran terus. Kamu dulu lah yang cerita, kata Padenya. Masa Pade? Pade bukan orang yang bisa nebak, orang bisa meramal atau apa ya. Pade ndak ngerti. Kamu dulu yang cerita gitu kan. Akhirnya apa? Mbak Resta pun cerita semuanya. Dari awal di mall ketemu anak kecil, mimpinya, terus ketemu diomongin sama Mbak Nia dan sebagainya. Semua pengalaman-pengalaman kecilnya yang berhubungan dengan kasus tersebut. Padenya pun, oh ya sudah kalau begitu. Pade, apa yang terjadi gitu ya? Tidak ada yang terjadi, kata Padenya. Semuanya ya baik-baik aja, kata si Padenya. Lu Pade, terus ini gimana Pade? Kalau aku misal diikutin, aku mimpinya kayak gitu, seolah-olah kayak ini bayiku tuh mau diambil, kata si Mbak Restanya. Sorry ya kalau tadi salah sebut nama Mbak Nia gitu ya. Ini Mbak Resta maksudnya. Dibilang Mbak Resta itu begitu. Udah ndak apa-apa. Pade, itu gimana ceritanya? Oh, itu tuh dari bapakmu, katanya begitu. Hah? Dari bapak? Iya, dari bapakmu. Nah, bapaknya ini adiknya si Padenya. Jadi ya salahnya Pade juga sih gitu, katanya begitu ya. Lu Pade, ini gimana ceritanya? Si suaminya Mbak Resta itu penakut. Jadi ya cuman diem-diem aja. Cuman tangannya tuh disik-sik terus begini. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Tidak tahu, aku merinding, kata si suaminya tuh begitu. Si Padenya cuman senyum doang gitu ya, ketawa ringan lah. Jadi begini, ini dulu bapakmu ya ceritanya lagi seneng mau belajar seperti itu gitu ya. Tapi katanya mau belajar yang ringan-ringan dulu. Belajarnya mintanya sama Pade, sama ada teman-temannya juga gitu kan. Ya Pade nggak ngajarin lah kayak gitu. Ini enggak lah, kayaknya nggak cocok menurut Pade itu begitu. Bapakmu nggak cocok dengan begitu-begituan. Terus akhirnya apa? Ya tak ajarin, cuman ajarinya tuh ngasal-ngasalan. Lebih tepatnya itu tak kerjain. Itu kapan Pade? Wah, udah lama itu, mungkin 10-15 tahun yang lalu lah, kata Pade. Udah lama, berarti aku udah ada Pade, kamu udah ada. Nah akhirnya apa? Ya sudah, tak ini asal-asalan aja. Terus akhirnya ya komplain, Mas, aku kok nggak bisa apa-apa sih Mas, begini Mas. Ya yang namanya kayak gitu tuh cocok-cocokan gitu ya. Pade alasannya tuh begitu. Mungkin kamu belum cocok dengan ilmu ini gitu ya. Atau mungkin kamu ada yang kurang atau bagaimana. Tapi rasa-rasanya berdasarkan cerita kamu begini, kamu udah lengkap semuanya. Mungkin nggak cocok, nggak jodoh, kata si Padenya. Oh gitu Mas. Lah ya bapakmu kecewa. Dan akhirnya apa? Mas, aku minta apa kayak gitu kan, ini sampean ini keris banyak banget, katanya begitu. Oh, terus kenapa? Mas, aku mau dikasih satu Mas itu. Buat dipajang di rumah, buat keren-kerenan aja, katanya begitu. Ya udah, kamu tinggal pilih kamu mau yang mana.
Dan akhirnya bapakmu pun milih satu keris gitu kan. Di situ pade itu kan ada banyak gitu. Dipilihlah salah satu. Mas, aku mau yang ini. Jangan yang itu, kata pade gitu kan. Jangan yang itu. Loh, mau kenapa, Mas? Yang itu mahal, kata si pade. Lihat terus kalau kayak gitu, kasih tahu aja Mas yang mana, katanya. Nah, ini nih yang sini-sini nih, enggak apa-apa, kamu ambil satu gitu ya. Kamu pilih salah satu. Akhirnya udah, bapakmu pun milih satu keris. Pade tahu. Keris itu tuh ya ada yang ngisi di dalamnya gitu, kata si padenya itu ada yang penghuninya. Tapi udah enggak apa-apa. Itu tuh ya kelas-kelas inilah, enggak apa-apa lah, itu buat mainan doang, kata si pade. Oh gitu pade. Nah terus sudah diambillah keris itu sama bapakmu. Ya pade kenal siapa yang ada di situ dan dibawa pulanglah ke sana. Dan pade juga kaget, loh kok dia sampai sini ya, karena pade kenal gitu kan sama pade. Itu apa sih pade? Ya itu cara gampangnya orang ngomong itu kuntilanak lah, begitu aja kata si padenya, itu kuntilanak. Itu buat apa pade gitu? Ya nggak buat apa-apa, kata si padenya, ya cuman itu daripada keluyuran kemana-mana ya tak kasih rumah di situ. Udah kamu di sini aja, jangan gangguin warga, jangan gangguin apa. Udah kamu masuk aja di dalam sini, jangan keluar-keluar, kata si pade. Ya seperti itu. Sama pade mungkin nurut, dia nggak keluar-keluar. Giliran sama bapakmu mungkin nggak betah kali ya, dan bapakmu memang nggak ngerti apa-apa. Ya mungkin dia keluar kelindang-kelindang di rumahmu di situ. Rumahmu tapi aman kan, nggak ada yang gangguin. Nggak ada, ya syukurlah gitu ya. Berarti dia itu memang nggak mengganggu dan kamu nggak pernah lihat sama sekali. Aku nggak pernah lihat pade, kata si Mbak Nia. Ya wis lah kalau kayak gitu. Jadi begini, yang ngikutin kamu itu ya makhluk-makhluk begitu, cuman bukan yang kelasnya bagaimana, yang berat kayak gitu tuh enggak. Itu tuh ya cuman gitu-gitu doang. Ya, nakut-nakutin, cuman nakut-nakutin doang. Cuman untungnya kamu nggak sampai ngelihat gitu. Aku udah pernah ngelihat pade yang di mimpi. Oh iya, yang di mimpi. Ya kurang lebih seperti itu. Kamu ngelihat di mimpi aja serem kan? Serem pade, apalagi aslinya. Makanya jangan, tadi udah tak bilangin. Ya pade langsung kenal, loh si bocah ini. Oh bocah pade, kata si suaminya itu nanya, bocah pade. Ya tak anggapnya itu bocah, kata si padenya. Oh si bocah ini kok ikut ke sini, tak ingat-ingat. Oh iya, ini dulu yang nempatin keris yang dibawa sama bapakmu. Jadi itu pemicunya mungkin karena mau ada orang baru di keluargamu. Ya ini kamu lagi hamil ini kan, mau ada orang baru. Akhirnya sudah, mungkin saat kamu lagi main, mereka kan udah misah ya, Mbak Resta sama suaminya itu udah misah. Saat kamu lagi pulang ke rumah sana, mungkin ngelihat ada orang lagi hamil, ada yang mau lahiran baru, penasaran mungkin, seneng atau bagaimana. Dan ya orang kalau lagi hamil itu kan baunya itu katanya baunya itu lebih wangi di hidung mereka. Jadi ya mengundang lah. Akhirnya kamu diikutin ke mana-mana, ikut itu. Yang anak kecil lihat kamu itu berarti matanya itu, wah kasihan itu udah kebuka, katanya masih sekecil itu. Iya ya pade ya. Terus ini nggak apa-apa pade, udah nggak apa-apa gitu kan. Itu udah tak masukin ke rumah baru, kata padenya. Masukin ke rumah baru pade, kok cepet banget pade. Saya aja mau bikin rumah, wah susahnya minta ampun, puluhan tahun nabung pade. Ini suaminya Mbak Resta gitu. Mbak Resta tuh ngelirik dengan sinis. Suaminya tuh maksudnya tuh mau bercanda gitu ya. Cuman ini kamu tuh nggak tepat banget sih Mas bercandanya. Orang aku lagi tegang begini, orang aku lagi kayak gini, ngomong yang jelas kenapa gitu. Ya, padenya tuh cuman gegrek, budenya juga sama gitu. Ini suaminya tuh bercanda begitu doang. Iya itu tak bikinin rumah ya, kamu yuk kalau misal mau tak bikinin rumah tak masukin ke situ mau. Wah gue pade nggak enak banget, nggak ada pintunya, kata kata suami. Akhirnya bercanda-canda, suasana pun jadi cair. Dipastikan ini gimana pade, aku butuh memastikan satu hal. Iya apa? Ini aku masih diikutin enggak? Enggak, kamu udah nggak diikutin, dia tuh masih di sini gitu ya. Bener ya pade? Bener. Dan akhirnya apa? Malam itu mereka mau pulang, cuman sama padenya jangan, udah di sini aja dulu.
tapi kan masih ada itu. Di sini sih banyak, kata Pak D-nya, cuman ya mereka itu nggak ganggu, katanya. Udah, mereka tuh tenang di tempatnya masing-masing. Udah, nggak apa-apa kamu di sini malam ini, kalau mau pulang ya besok pagi, mau nginep lagi juga boleh, kata Pak D-nya. Gimana Mas? Ya sudah, besok pagi aja, aku juga capek, kata suaminya. Ya wis lah, malam itu pun istirahat di rumah Pak D-nya. Keesokan paginya baru. Dan yang ditakutkan Mbak Nia saat menginap di Pak D-nya, malam-malam takutnya diintipin begitu. Ternyata ya nggak ada apapun, cuman memang di rumah Pak D-nya itu memang orang klinik ya. Jadi malam-malam itu ya suka bau-bau kemenyan, bau-bau seripat-seripit, ada bau kembang campur aduk gitu ya. Itu ya aromanya itu seperti itu. Cuman alhamdulillahnya nggak ada pengalaman apapun selama tinggal di rumah Pak D-nya tersebut. Dan pulanglah ke Jogja sana. Saat pulang ke Jogja, aku nggak sabaran, aku pengen ketemu sama Nia gitu kan. Hari Senin berangkat, Nianya sakit, dia nggak masuk. Akhirnya minta teleponnya, ditelepon, Nia, gimana kamu sakit? Iya aku sakit. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal ngekos di sini Mbak. Ya wis, deket nggak jauh. Nanti aku ke situ ya. Nanti mampir ke situ. Iya Mbak, iya Mbak. Akhirnya apa, Mbak Resta pun istirahat makan siang, dianterin naik ojek gitu ya, main ke rumahnya ke kosannya si Mbak Nia tadi. Ke situ, main ke situ, Nia gimana? Cuman mau nanyain masih ngikutin atau enggak, tapi sekalian beliin makan siang atau apa gitu, karena ini lagi sakit, dibeliin jajanan dan yang lain-lain. Nah, kata Mbak Nia, alhamdulillah udah enggak Mbak, udah nggak ada yang ngikutin, kata si Mbak Nia. Ya wis lah, kamu sakit kenapa ya? Nggak apa-apa, aku diisengin, katanya. Kamu diisengin sama siapa? Sama yang ngikutin, sama Mbak Nia, sama Mbak Resta kemarin gitu. Oh begitu, tapi gimana? Udah kok Mbak, udah nggak apa-apa, dia juga nggak di sini lagi gitu kan. Akhirnya cerita semua tuh si Mbak Resta, kemarin aku begini-begini nih ya. Ya aku minta maaf kalau kamu jadi terlibat seperti ini gitu ya. Ini sebagai permintaan maafku, ini tak beliin jajanan, katanya. Lah Mbak nggak usah begitu. Akhirnya jadi akrab gitu ya. Mbak Resta pun nganggap Nia itu sebagai adik sendiri. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Resta di Jogja sana. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik tentu saja untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.